Tapi apabila FPI ini melakukan kekerasan, itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Jadi di dalam organisasi FPI ini ada prosedur standar. Yang pertama, kita menunggu laporan masuk. Nah, artinya ada laporan dari masyarakat bahwa di wilayah mereka itu katakan ada tempat perjudian, ada tempat pelacuran, harus ada laporan dari masyarakat. Jadi tidak ujuk-ujuk FPI datang tanpa permintaan masyarakat. Ujuk-ujuk. Ini masih ada logat Betawinya ya. Iya, jabat udah ujuk itu. Bahasa Inggrisnya apa itu kan? Jadi kita mesti ada laporan dulu dari masyarakat. Nah, kalau masyarakat melapor, berarti kan di sini ada ketidaknyamanan dari masyarakat terhadap kemaksiatan tadi. Nah, kalau laporan sudah masuk, kami lakukan langkah investigasi. Oh, pakai ide investigasi. Ya, artinya kami periksa dulu laporan masyarakat itu benar atau tidak. Kita himpun data, apa itu dengan film, apa dengan foto, kita himpun data. Jadi betul-betul terbukti kalau di sana memang sesuai dengan laporan masyarakat tadi. Ya, jadi makin tidak ujuk-ujuk gitu. Betul. Ya. Nah, kemudian setelah itu masih ada langkah ketiga. Setelah data terkumpul, kami lakukan pemetaan wilayah. Oh? Nah, maksudnya pemetaan wilayah begini. Kalau mayoritas masyarakat di wilayah tersebut setuju dengan tempat maksiat tadi, mungkin ada anaknya yang bekerja di sana, mungkin ada warganya yang jadi tukang parkir di sana, Itu diperhitungkan. Kita itu namanya pemetaan wilayah. Nah, andai kata masyarakat di sana masih mendukung tempat maksiat tadi, maka kami sebut wilayah dakwah. Kami harus kirim ustadz, kirim guru, kirim pendai, pendakwah untuk menyadarkan masyarakat kalau maksiat itu berbahaya bagi kehidupan mereka. Itu bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun. Kesadaran masyarakat ini Dan itu pernah terjadi. Dan memang sering, bukan pernah, sering terjadi. Makanya ada sejumlah tempat maksiat sampai hari ini tidak disentuh oleh FPI. Nah, orang yang tidak paham, mereka pikir, oh ini nyetor sama FPI. Kan begitu. Ya, tapi saya mau tanya nggak sampai hati. Bebas saja untuk ditanya. Ujuk-ujuk tanya. Jadi maksudnya kalau tempat tersebut, kalau warganya masih mendukung, kemudian kita melakukan satu aksi fisik lah katakan, itu kan akan jadi konflik horizontal antara FPI dengan masyarakat, Pak Jaya. Dan itu Dan dihindari. itu tidak boleh. Kalau setelah kami investigasi, ternyata masyarakat mayoritas memang nggak suka dengan maksiat tadi. Cuma mereka tidak tahu jalan bagaimana cara menutupnya. Mereka sudah lapor ke RT, ke RW, ke lurah, tapi tidak membuahkan hasil. Nah, ini kami sebut wilayah hisbah. Artinya dukungan masyarakat kan kita sudah dapat. Nah, tinggal bagaimana menuntun masyarakat tadi untuk menutup tempat maksiat tadi. Bagaimana cara kami tuntun? Kami bawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Kami bawa ke camat, kami bawa ke gubernur, kami bawa ke DPRD untuk dialog. Kami ajak mereka untuk mendemo secara damai, kirim surat, kumpulkan tanda tangan masyarakat yang minta itu ditutup. Nah, manakala aparat sudah turun, tutup. Karena tekanan masyarakat begitu kuat, tugas FPI selesai. Makanya saya pernah dengar Habib bilang kalau tidak ada maksiat, kan bilang diminta FPI bubarkan diri, dibubarkan. Iya. Habib bilang apa waktu Ya, itu? jadi kalau maksiat itu sudah tidak ada di Republik ini, pemerintah menegakkan hukum secara benar, FPI bubar sendiri. Saya kasih contoh. Sekarang yang namanya judi kan ada undang-undang yang melarang. Iya, iya. Yang namanya pelacuran kan ada undang-undang yang melarang. Iya. Yang namanya minuman keras kan juga ada aturannya semuanya. Kalau ini semua ditegakkan oleh pemerintah dengan baik, dengan benar, berarti kan pelacuran tidak ada. Berarti kan perjudian tidak ada. Nah, kalau ini dilakukan dengan benar, FPI kehilangan kerjaan, Pak Jaya. Itu kalau kami boleh tahu itu kasusnya apa yang Habib sampai masuk penjara itu? Yang di penjara itu pertama waktu tahun 2003. Oh, yang pertama? Ya, 2003 itu sebetulnya simpel saja. Saya diundang dialog macam ini di sebuah stasiun televisi. Oh iya. Kita berdebat dengan salah seorang perwira televisi. Nah, kemudian di dalam debat tersebut
pihak kepolisian itu mengatakan di Jakarta ini tidak ada tempat judi. Tapi saya mengatakan ada tempat judi, Anda jangan bohong. Saya bawa daftar alamat-alamatnya. Ini loh alamatnya, saya bilang, tempat anu alamat sekian, tempat anu alamat sekian, tempat anu alamat sekian, dan seterusnya. Kesimpulannya, dalam forum itu polisi ini terdesak. Besoknya saya dilaporkan penghinaan terhadap pemerintah. Akhirnya saya masuk penjara 7 bulan. Nah, jadi itu yang jadi persoalan. Makanya kadang-kadang saya sekarang bercanda kalau diundang dialog oleh polisi, ini jangan kalah ngomong ditangkap lagi. Ya. Kalau kita dialog kemudian orang kalah ngomong kita dituntut kan repot Pak Jaya. Iya, untungnya saya bukan polisi ya. Itu tahun 2003. Itu pertama. Ya, tapi kalau waktu tahun 2000. Tapi hikmahnya Anda menulis ini ya. Betul. Nah, adapun pada tahun 2008 itu terkait dengan peristiwa insiden Monas. Nah, karena di insiden Monas itu kan ada kejadian Laskar Islam, itu kesatuan daripada berbagai macam ormas, terjadi bentrok. Ya, itu dengan komponen masyarakat yang ingin memperjuangkan untuk membela atau menolak Kepres pembubaran Ahmadiyah. Sebetulnya itu tidak perlu terjadi, cuman karena ada orasi-orasi dari kelompok mereka ini yang yang provokatif dengan mengatakan Laskar Islam ini dengan kata-kata yang nggak bagus lah, tidak layak untuk saya ungkapkan di sini. Yeah. Akhirnya laskar-laskar terprovokasi nyerang mereka. Nah, tapi karena di antara mereka ada FPI, yang kena biangnya kita, yang kena biangnya Pak Jaya. Dan ada yang ujuk-ujuk masuk penjara. Akhirnya masuk penjara. Pada saat kita ditangkap, polisi pun ditanya, ini Habib Rizik ditangkap pasalnya apa? Oh, nanti pasalnya lagi dicari dulu. Kalau itu pejabat ujuk-ujuk itu. Tapi nggak apa-apa, itu semua ada hikmahnya. Anda terima itu dengan... Oh ya, itu resiko perjuangan, kita terima tanpa dendam, dan saya ambil hikmahnya. Tanpa dendam? Tanpa dendam. Nah, alhamdulillah. Nah, terima kasih Habib. Ya, ini suatu pencerahan, satu pelajaran, pengalaman, masukan informasi bagi kita semua untuk lebih bisa memahami makna perjuangan FPI yang sebenarnya. Ya, dan moga-moga juga siaran talk show yang sederhana ini ya itu bisa didengar juga oleh pemirsa-pemirsa sebanyak mungkin supaya mereka pun atau kami ya saya beratasnya mereka juga bisa memahami. Dan kita bukan lagi takut, bukan lagi curiga, bukan lagi benci pada FPI, tapi kita mungkin bisa bersama-sama FPI untuk memerangi maksiat di angkara murka di negara kita tercinta ini. Terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih, baik atas nama pribadi maupun atas nama FPI kepada Pak Jaya maupun forum talkshow-nya ini. Yang luar biasa, kita juga di luar dugaan bisa diundang, bisa diberi kesempatan bicara dengan leluasa, dengan bebas. Dan di sini juga saya ingin menyatakan sebelum kita berpisah, FPI ini kan bukan malaikat. FPI ini kan juga tidak boleh mengklaim kalau dirinya suci. Wow. Di dalam FPI kan juga ada oknum-oknum yang tidak baik juga. Nah, karena itu saya juga minta bantuan masyarakat. Manakala masyarakat mendapatkan ada oknum-oknum FPI yang tidak bagus akhlaknya, tidak bagus moralnya, dan memang melakukan hal-hal yang tidak patut di wilayahnya, tolong laporkan kepada kami. Kami akan ambil tindakan tegas, bahkan kalau ada cabang-cabang FPI yang coba-coba melakukan suatu kegiatan melanggar daripada prosedur yang saya sebutkan tadi, kita tidak segan-segan, cabang itu kita bekukan dan kita bubarkan. Nah, jadi kita tidak mengklaim kalau FPI ini tidak punya salah, tidak. Saya pun sebagai pimpinannya mungkin terkadang juga bahkan sering juga melakukan kesalahan. Apa itu kesalahan dalam mengambil keputusan, kesalahan di dalam berucap, kesalahan dalam bertindak. Nah, karena itu mari kita saling menasehati, saling memperingati, saling memperbaiki satu sama lainnya. Sekali lagi terima kasih buat Pak Jaya dan semua. Terima kasih banyak. Alhamdulillah.